pada pembahasan kali ini ada yang menggelitik ya, ada yang menggelitik dari beberapa postingan atau pertanyaan di kolom komentar itu tentang membahas tentang asupan atau doping ya. Doping apa sih Om yang bagus buat burung kacer gitu. Saya sedikit tertawa. Saya sedikit tertawa dan tersenyum gitu ya. Jadi begini, doping. Doping itu bahasa-bahasa apa ya, yang tak lazim ya. Artinya sebenarnya burung itu harusnya nggak begitu, karena gara di doping terus akhirnya jadi bagus atau juara begitu. Alangkah mudahnya kawan-kawan ya. Alangkah mudahnya kalau memang ada obat yang bisa bikin burung bisa juara. Gitu. Saya tidak menghakimi suatu obat itu jelek atau enggak tentang di burung. Bagus enggak atau di burung itu. Tapi kita berlogika aja dulu. Kita berlogika. Seandainya memang ada obat ampuh yang bisa membuat burung itu juara, kenapa harus dagang obat kawan-kawan? Beli aja burung-burung yang tahan, burung-burung yang rusak atau bagaimana, yang banyak sekali di sekitaran kita. Bahkan semuanya itu, nampil sama nggak nampilnya itu sekitar persentasenya 80% nggak nampil ya. Dibeli aja kalau memang punya obat doping yang bisa juara gitu. Berapa sih mahalnya doping kan begitu. Soalnya kita katakan aja kalau doping itu harganya 1 juta, ya kita beli aja. Berarti hitung-hitungnya satu doping itu bisa mengorbitkan 3 burung juara. Begitu. Nah, lakukan aja 800.000. Kita beli doping 1 juta untuk 5 burung. Kita jual 5 juta. Berapa itu hasilnya? Nah, kenapa harus dagang obat? Begitu kan. Yang untungnya mungkin nggak seberapa. Nggak seberapa, saya yakin. Nah, jadi kita tuh berlogika itu yang waras-waras saja menurut saya. Jadi yang enak menurut saya. Nggak ada suatu obat yang membuat burung itu juara. Bukan berarti vitamin itu nggak bagus buat burung. Nah, kalau kita ngomongin vitamin burung, begitu ya. Kalian itu bisa percaya sama sama ya produk-produk apa ya. Masalah kalau cuma sekedar untuk buat burung kita itu semakin sehat, mendukung performanya dia semakin bagus atau bagaimana, itu enggak apa-apa. Tapi jangan kita tuh di jangan terlalu berasumsi ya. Jadi apa yang masuk dalam perutnya dia nanti bisa membuat dia bagus begitu. Salah begitu menurut saya. Salah. Tak ada ilmu lain, tak ada obat hebat apapun yang bisa membuat burung itu bagus. Itu tak ada. Dan itu saya yakin nggak pernah akan ada begitu ya. Nggak akan pernah ada begitu. Karena sejatinya kan ngerawat burung itu kan pemahaman karakter. Jadi kita mahamin biar dia sehat itu bagaimana, dan sehat itu bukan tidak hanya yang masuk dalam perutnya dia gitu. Jadi semuanya kan harus dikontrol seperti penjemuran, pemandian, pengubaran, semuanya, dan makanan pun dikontrol. Kalau kita berasumsi apa yang masuk dalam perutnya dia bisa mungkin bikin sehat, alangkah mudahnya. Alangkah mudahnya. Berarti kan kita itu cuma kita memasukkan sesuatu ke dalam perutnya dia, nanti burung itu bagus. Begitu kan? Nah, itu logiknya kan kayak gitu. Tapi kan menurut saya itu hal yang aneh, sangat aneh menurut saya. Jadi kita janganlah berangan-angan seperti itu. Kalau pengen burung kita itu bagus, ya kita sabar, kita tahu proses, kita paham. Nah, kita nikmati sebuah prosesnya. Kalau memang kita belinya burung yang dari rumahan, yang burung rusakan, bagaimana ya, kita nikmati, kita mencari ilmunya aja. Tak ada obat lain yang hebat selain ilmu pengetahuan menurut saya. Kalau untuk burung, untuk kita bermain burung ya. Jadi biasanya yang begitu tuh nggak mau mikir ribet, biasanya pengennya instan gitu ya. Dikasih obat ini atau makanan ini nanti burungnya juara, itu semuanya pembodohan menurut saya. Itu semuanya hanya penunjang gitu ya. Kalau ada vitamin A, vitamin nggak apa-apa itu kita pakai, cuman penunjang, bukan berarti kita berimajinasi, nanti burung kita bisa juara nih gara-gara makan vitamin itu atau obat itu. Tidak seperti itu tetap proses perawatan kita yang diutamakan, bukan dari sebuah apa yang masuk dalam perutnya dia.
Jadi kita sebagai kicauannya itu harus kicauannya cerdas. Kadang-kadang kan saking kita budreknya, saking kita pusingnya, nggak dapat settingan, beli obat sana, beli obat situ, nanti ujung-ujungnya burungnya mati ya kan. Makan apa semua masuk kanan kiri, semuanya masuk obat ini, obat itu, overdosis akhirnya burung itu. Nah, ujung-ujungnya apa? Ada organ-organ tubuh yang tidak mampu, tidak mampu menahan itu semua obat-obatan itu ya, yang masuk dalam perut burung. Akhirnya burung itu mati karena di dalam tubuh tubuh makhluk hidup itu ada penyerapan yang namanya untuk menyerap zat-zat beracun. Nah, ketika obat itu yang masuk, berarti itu obat beracun gitu berarti. Nah, lama-lama ketika tubuhnya dia tidak bisa menyaring yang terlalu banyak itu tadi, ya akhirnya burung itu lama-lama sakit dan akhirnya malah mati. Begitu kawan-kawan. Jadi kita jangan terlalu terobsesi ya dengan seperti itu. Boleh kita memakai sekedar vitamin atau apa yang untuk mendukung kesehatan, tapi jangan terobsesinya, jangan langsung mau ini saya beli ini biar burung saya nanti juara gitu. Waduh, itu udah kita namanya salah itu namanya. Tidak seperti itu. Mereka itu membuat namanya vitamin apa itu juga itu bertujuannya cuma pendukung agar dia sehat, bukan untuk burung juara gitu ya. Untuk nggak ada jaminan dan itu saja nggak ada yang berani menjamin kalau makan itu nanti juara, makan for ini juara gitu ya. Nggak ada orang-orang yang produk yang menjamin begitu. Tetap perawatan utama, ilmunya. Jadi burung kita ini kurangnya di mana, apanya yang perlu dibenahi, itu yang perlu kita pelajari. Jadi bukan lagi mempelajari tentang asupan-asupan yang harus dimasukkan ke dalam perutnya. Menurut saya perawatan itu harus sinkron ya, asupan, olahraganya, dan istirahatnya. Nah, tiga itu. Ketika tiga itu udah sinkron, insya Allah kita akan sehat dan bisa nampil, syukur-syukur bisa juara. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.